Selamat siang para teman-teman radiografer sekalian ya. Pada hari ini saya akan membawakan mengenai pengguna guideline dari penggunaan kontras media dalam praktek sehari-hari ya. Terutama dalam hal ini adalah dalam hal CT atau MRI abdomen karena ini banyak sekali dipakai untuk CT dan MRI abdomen. Jadi kita perlu tahu bagaimana untuk keselamatannya ya. Outline dari topik kita sebelumnya ini diambil dari Assure Guideline yang ke-10 ya. Topik saya hari ini pertama mengenai acute reaction, lalu kidney injury, late reaction, NSF ya, atau late reaction pada iodium, tirotoksikosis, diabetes dan metformin, pregnancy, pediatrik, dan kontras ekstravasasi kontras ya. Ini mungkin hal-hal yang sering dipertanyakan ya. Pertama mengenai akut reaction. Jadi ini reaksi alergi akut ya. Ini yang pertama ya. Itu ada macam-macam ya. Ada yang ringan, sedang, sampai berat ya. Yang ringan tentu hanya gatal-gatal aja ya, sampai dengan eritem merah-merah gitu ya. Nah kalau yang berat udah sampai shock atau mungkin juga henti napas ya, atau henti jantung ya, itu yang berat sekali, sampai juga ada aritmia dan sebagainya ya. Itu ada macam-macam reaksi ya. Tentu yang paling sering tentu yang mild gitu ya, yang ringan tentu yang sering sekali kita temukan ya. Ya, slide lagi. Nah, manajemen untuk akut reaksi akut ya, tentu kita lihat ABC-nya ya, akut airway, breathing ya, dan juga circulation ya. Lihat lihat airway-nya, lihat pernapasannya, lihat juga sirkulasi, denyut jantung, tensi, dan itu ya, akralnya gimana gitu ya. Nah, treatmentnya pertama kita berikan oksigen dulu ya. Selalu kalau seandainya berat kita pakai oksigen ya. Kalau pasiennya udah kelihatan gangguan pernapasan, kita berikan oksigen ya. Lalu kita siapkan adrenalin. Adrenalin itu 1 ampul ya. Itu biasanya disuntikan IM aja ya. Jangan suntikan IM biasanya ya. Lalu diberikan antihistamin ya, H1 ya, misalnya difenidramin gitu ya. Lalu juga disuntikan atropin bila terjadi bradikardi ya, dikasih atropin ya. Lalu dikasih beta 2 agonis ya, semprot ya, untuk melegakan saluran napas ya. Lalu cairan ya, diinfus cairan ya, juga diberikan anti kejang jika diperlukan ya. Diukur tensinya ya, lalu dipastikan saluran napasnya baik. Kalau perlu kita pasang gudel gitu ya, tergantung dari kondisi pasiennya ya. Mungkin sebagian besar nggak perlu sampai pemasangan gudel dan oksigen, hanya diberikan antihistamin aja udah cukup ya. Adrenalin juga mesti hati-hati, karena itu kalau pasiennya sudah tua, ada penyakit jantung juga malah bisa membahayakan gitu ya. Tapi kalau udah shock, memang nggak ada pilihan lain, suntikannya adalah adrenalin. Kadang-kadang diberikan IV gitu ya, kalau bisa IV gitu ya, atau minimal IM supaya bisa masuk ya. Nah, sebaiknya kontras tuh dipanaskan ya, dihangatkan sehingga mencapai suhu tubuh ya. Di beberapa unit instalasi itu sering mempunyai semacam penghangat kontras ya. Itu sangat bermanfaat ya, selain membuat kontras jadi nggak kental dan gampang diinjeksikan, juga mengurangi resiko alergi begitu ya. Nah, yang pasien juga lebih nyaman ya, karena
efek nyeri di tangannya juga berkurang gitu ya. Kalau terlalu dingin disuntikan, pasien akan terasa kurang agak nyeri di tempat suntikannya. Tapi kalau kita bikin dia hangat, lebih nyaman, tidak terlalu nyeri gitu ya. Juga kekentalannya jadi berkurang sehingga disuntikannya lebih gampang ya. Resiko juga jadi lebih rendah ya, dan sangat dianjurkan sekali dalam praktek sehari-hari gitu ya. Kalau susah memang kadang-kadang jadi dibungkus pakai handuk, diituin ya, ditaruh di ketiak gitu ya, kadang-kadang sampai begitu ya, untuk supaya hangatnya sama. Kalau nggak ada mesin ya cara tradisionalnya begitu kadang-kadang ya, kalau kita mau memberikan mau menghangatkan kontras media yang yodium ya, terutama yodium. Kalau yang gadolinium sih untuk MRI tidak perlu sampai seperti itu ya, karena jumlahnya sedikit ya. Ya, slide lagi berikutnya. Nah, juga puasa sebelum injeksi kontras. Kalau dulu masih zaman kontras yang high osmolar ya, seperti masih zaman urografin gitu ya, itu memang mesti puasa ya. Tapi sekarang ya, untuk yang low osmolar atau isoosmolar seperti Yohexol atau mungkin Omnipak atau Visipak gitu ya, seperti itu ya, nggak diperlukan lagi puasa sebelum tindakan ya. Cuman memang itu ya, yang kedua, tidak direkomendasikan lagi puasa sebelum penyuntikan kontras ya. Tapi memang sebaiknya pasien tidak makan terlalu banyak bila mau menjalani pemeriksaan yang pakai kontras, supaya makannya banyak cenderung bisa begini. Tapi secara umum sebenarnya tidak dianjurkan untuk pemberian kontras untuk puasa sebelum penyuntikan kontras gitu ya. Oke, slide lagi. Kedua, kidney injury ya. Jadi kreatinina naik gitu setelah tindakan, atau jadi post kontras acute kidney injury ya. Biasa definisinya ada peningkatan kreatinin lebih dari 0,3 ya, atau 1,5 kali dari awalnya ya, dalam 2-3 hari, 48-72 jam ya. Jadi naik itunya ya. Itu post acute kidney injury. Sebagian besar akan kembali lagi normal seperti sebelum penyuntikan kontras ya, tapi sering ditemukan dia ada peningkatan gitu ya. Nah, yang bahaya itu bila dilakukan pada pasien yang memang sudah ada gangguan ginjal ya, itu memang kita mesti hati-hati ya. Kalau dia naik lagi kan bisa jadi akut yang berat gitu ya. Kalau lebih dari 0,3 justru kan jadi bahaya ya. Kalau cuma 0,3 mungkin nggak apa-apa. Kalau naiknya berkali-kali lipat, nah itu yang hati-hati, mesti berbahaya ya, yang bisa berbahaya. Coba slide lagi. Ya. Siapa pasien yang cenderung mengalami AKI ya, post kontras AKI ya, itu yang jadi yang kreatinnya naik setelah pemberian kontras ya, itu biasanya pasien-pasien yang EGFR-nya kurang dari 45 ya, sebelum penyuntikan yang intraarterial, misalnya kateter gitu ya. Itu kalau dia kurang dari 45 biasanya jadi kemungkinannya akan terjadi gangguan ginjal. Tapi kalau yang kontras intravena ya, itu kurang dari 30 ya, jadi di atas 30 dia masih aman untuk yang intravena, karena dia kan mengencer ya, masuk ke vena, dia mengencer ya, masuk ke paru-paru, baru masuk ke jantung lagi, baru dipompa masuk ke ginjal ya. Jadi itu memang udah terencer. Tapi kalau orang yang disuntik langsung pakai intraarterial ya, tentu kan masuk ke ginjalnya jauh lebih besar kontrasnya ya, tentu jadi resiko juga lebih tinggi ya. Dosisnya juga kalau banyak tentu resiko juga makin tinggi ya. Intraarterial juga resiko lebih tinggi ya. Juga kontras yang high osmolar ya, seperti urografin, itu lebih tinggi resiko terjadi gangguan ginjal setelah penyuntikan ya. Atau pemberian kontras yang multiple ya, jadi
hari ini 2 kali suntik, besok di kateter suntik lagi. Nah itu resiko terjadinya AKI jadi tinggi begitu ya. Ya, jadi yang orang yang beresiko itu kalau kreatininnya udah jelek ya, kreatininnya jelek, EGFR-nya di bawah 30 ya, kontrasnya banyak, kontrasnya high osmolar, atau kontrasnya diberikan berkali-kali dalam beberapa hari gitu ya. Ya, slide lagi. Ya, jadi sebaiknya memang kalau bisa di atas 3 hari ya baru disuntik lagi. Kecuali kalau terpaksa emergensi ya mau nggak mau gitu ya. Ya, kita mesti kalau pasien-pasien yang punya resiko ada terjadi gangguan ginjal setelah pemberian kontras atau post kontras AKI itu ya, akut kidney injury ya, sebaiknya kita berikan cairan dulu sebelumnya ya. Kalau perlu dirawat dulu, diberikan cairan ya, dikasih NaCl juga boleh, dikasih ini kalau ini dari ESYUN dianjurkannya diberikan diberikan sodium bikarbonat setelah pemberian kontras ya, diberikan sodium bikarbonat dicampur dengan dextrose ya. Ya, slide lagi. Dan sebelumnya diberikan NaCl sebelum tindakan gitu ya, kira-kira begitu ya. Jadi sebelum tindakan dikasih NaCl cair, NaCl yang normal salin gitu ya 0,9 ya. Biasanya sih sekitar 1 kolov ya per 8 jam ya. Lalu setelah itu diberikan bikarbonat biasanya gitu. Itu kalau diberikannya hanya yang kalau di bawah 30 untuk tindakan intraarterial, intravena, dan kurang dari 45 untuk yang intraarterial ya. Gitu, ya. Tidak semua pasien perlu seperti ini ya. Ya, slide lagi ya, hanya untuk pasien-pasien yang gangguan ginjal ya. Slide ya. Nah, kalau untuk yang keadaannya emergensi ya nggak ada pilihan lain ya, kita udah nggak bisa lagi persiapan begitu ya. Jadi kita biasanya memberikannya setelah tindakan, kita berikan cairan begitu ya. Ya, lalu kita pantau EGFR-nya ya. Slide lagi. Ya. Ya. Kita mesti ngukur EGFR-nya ya. Sebaiknya untuk pasien-pasien di atas 18 tahun kita bisa pakai rumus ya, yang sesuai CKD EPI formula ya. Tapi kalau untuk anak-anak kita pakai formula Schwartz ya. Itu di lab semua udah tahu ya untuk penghitungannya ya. Slide lagi. Ya. Ini pengukuran renal function ya, untuk pasien yang di atas 18 tahun ya, rumusnya seperti ini ya, nanti bisa dibaca ya. Sedangkan yang untuk anak-anak pakai yang formula Schwartz ya, itu ukurannya ada sendiri lagi ya, bisa dilihat di sini ya. Mengukur EGFR ya, biasanya kita gunakan EGFR itu maksimal 7 hari sebelum pemeriksaan ya. Jadi kalau dalam 7 hari pada pasien yang akut ya, itu kita lihat 7 hari sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita mau suntik kontras pasien ICU ya, pasien ICU di mana mungkin banyak obat-obatan yang diberikan dan sebagainya, ada dehidrasi, semuanya tentu kontrasnya fungsi ginjalnya bisa menurun ya. Maka itu kita harus pakai hasil EGFR-nya dalam 7 hari terakhir ya. Jadi misalnya dia dikerjakan hari ini ya, hari Sabtu misalnya gitu, maka harus kita lihat EGFR-nya dalam seminggu ini ya, jangan Senin 2 minggu lalu gitu ya, itu nggak bisa dipakai ya. Tapi kalau dalam kondisi yang tidak akut ya, itu bisa sampai 3 bulan ya. Jadi misalnya dia punya hasil lab 3 bulan yang lalu ya,
atau masih 2 bulan yang lalu itu masih bisa dipakai kalau kondisinya adalah yang non akut, ya misalnya dia mau CT scan jantung gitu ya, mau sekedar check up gitu ya, nggak ada masalah apa-apa karena udah check up tahunan, lalu dia mau CT scan jantung, dia perlu suntikan kontras, kita cukup melihat hasil EGFR dan terakhir ya, kalau dia punya hasil lab sebulan yang lalu yang masih bisa dipakai begitu ya, nggak usah diminta cepat-cepat lagi. Kecuali kalau udah lebih dari 3 bulan ya kita mesti ulang pada saat pemeriksaan ya. Ya, slide lagi berikutnya. Nah, ini. Ya, untuk kontras media ya, yang tadi kan cerita untuk yodium ya, untuk yodium, untuk yang CT scan ya, atau untuk IVP ya. Tapi kalau untuk gadolinium ya, ini juga sama ya, apa? Kalau dia di bawah 30 ya, itu juga tetap kita anggap sebagai gangguan fungsi ginjal yang berat, kita nggak boleh berikan ya. Di atas 30 kita masih boleh berikan ya. Kita mesti ingat bahwa pada kontras yodium, bila kita suntikan kontras yodium pada pasien yang GFR-nya di bawah 30 atau pasien itu udah dicuci darah, kita nggak usah takut ya, karena kontras yodiumnya itu bisa keluar lagi lewat HD, lewat hemodialisis gitu ya. Tapi kalau gadolinium, kontras MRI ya, itu nggak bisa keluar dari nggak bisa keluar dari hemodialisa ya, jadi dia tetap numpuk di dalam badan ya, kalau kreatinnya, kalau dia EGFR-nya di bawah 30%. Ya, jadi hati-hati ya, kalau pasien dengan EGFR di bawah 30 lebih baik jangan dilakukan MRI ya, karena ada resiko NSF ya. Jadi baiknya pilih aja kalau bisa gunakan CT, karena dengan CT dia bisa lebih aman karena kontrasnya bisa dicuci darah, bisa hilang dengan cuci darah ya. Tapi kalau gadolinium nggak bakal hilang dengan cuci darah gitu. Jadi akan numpuk dalam badan, bisa jadi NSF ya. Tapi kalau di atas 30 ya nggak masalah, mau pakai MRI boleh, mau pakai CT boleh gitu ya. Nah, untuk pemeriksaan abdomen ya, CT harus dikerjakan sebelum kontras MRI ya, karena kontras MRI itu akan ngalir juga akan terbentuk, meningkatkan densitas dari urin ya. Jadi kalau kita ngerjakan MRI dulu, lalu habis itu kita CT, ya maka yang pas kita lakukan CT non kontras, seakan-akan seperti ada batu atau ada kontras di dalam ginjal, ya padahal itu adalah sisa kontras gadolinium dari MRI gitu ya. Tapi kalau untuk CT kepala atau MRI kepala tidak masalah, mau pakai CT mau MRI dulu apa CT dulu nggak jadi masalah. Tapi kalau untuk abdomen, CT dulu. Kalau kita mau lakukan CT abdomen, ya maka harus CT dulu, baru MRI gitu ya. Misalnya pasien itu mau MRI kepala kontras dan CT abdomen kontras gitu ya, maka kita kerjakan CT kepala dulu, CT abdomen dulu, ya baru MRI kepalanya. Jangan dibalik ya, supaya tidak mengganggu gambaran ginjalnya begitu ya. Ya karena gadolinium bisa bikin peningkatan densitas di ginjal ya, seperti batu begitu ya. Ya, seperti kontrasnya yodium gitu ya. Oke, slide lagi berikut. Kalau kita CT ya. Nah, itu lead reaction daripada gadolinium itu NSF ya, NSF ya. Oke, slide lagi. Ya, nephrogenic systemic fibrosis ya. Jadi seperti ada pengerasan dari jaringan ikat di kulit kita ya. Itu akibat dari kontras gadolinium, kontras MRI ya, yang diberikan pada pasien yang EGFR-nya kurang dari 30 ya, yang pada pasien yang gagal ginjal
kalau kita berikan kontras gadolinium bisa mengakibatkan NSF ini ya. Slide lagi. Maka itu harus dihindarin pada pasien-pasien yang punya gangguan ginjal ya. Ya, ini resiko yang terjadi pada pasien yang EGFR-nya di bawah 15 itu terutama ya, atau pasien-pasien dialisis ya, itu paling beresiko sekali ya. Dan beberapa kontras gadolinium itu sangat pengaruh sekali terhadap terjadi NSF ini ya. Ya, slide lagi berikut ya. Ya, yang paling ada derajatnya, ada yang highest ya, yang paling tinggi resikonya ya, yang intermediate ya, dan yang paling ringan ya. Yang paling ringan itu seperti Gadovis ya, itu aman itu untuk pasien-pasien ya, sekalipun gangguan ginjal kita mungkin pilihannya itu ya Gadovis. Lalu yang Dotarem itu dua yang relatif yang aman ya, dua itu aman untuk keadaan yang pada keadaan yang EGFR-nya menurun ya, kita pakai kontras itu jauh lebih aman ya. Jadi resiko terjadinya NSF sangat rendah bila kita gunakan kedua macam kontras tersebut ya. Slide lagi. Ya. Reaction tirotoksikosis ya, ini terjadi pada yodium ya, bukan pada gadolinium ya. Jadi kayak orang hipertiroid ya, jadi ini hipertiroid, jadi hormon tiroidnya meningkat ya. Ini tentu akibat pemberian kontras yodium ya. Jadi yodiumnya disuntikin, pasiennya memang punya punya potensi untuk terjadinya hipertiroid ya, tentu kalau diberikan yodium akan terjadi peningkatan ya. Beberapa orang ya, kalau orangnya itu memang sudah ada hipertiroid ya, diberikan kontras yodium, tentu akan sangat meningkat hormon tiroidnya ya, tentu akan meningkat berat ya, seperti itu ya. Nah, tapi kalau orang yang udah sembuh atau memang punya potensi terhadap hipertiroid ya, diberikan kontras yodium juga punya resiko terjadinya hipertiroid ya, atau kambuh lagi hipertiroidnya. Tapi biasanya nggak cepat ya, nggak seperti kalau ginjal kan disuntik kontras mungkin dalam beberapa hari dia akan meningkat kreatininnya atau EGFR-nya akan menurun ya. Tapi kalau orang yang kejadian hipertiroid ya, itu tidak cepat ya, mungkin baru 1 bulan lagi dia baru muncul ya. Kecuali kalau orang itu memang punya hipertiroid, kita suntik kontras ya berbahaya sekali ya. Tapi kalau orang itu nggak punya hipertiroid, cuma punya riwayat aja atau punya potensi ke situ, kita suntikin kontras, mungkin dia akan timbul hipertiroid walaupun mungkin beberapa bulan kemudian gitu ya, tidak segera ya. Jadi perlu sekali kita juga mesti tanya status tiroid dia ya. Walaupun dengan anamnesis aja, tapi kita mesti tanyakan punya enggak riwayat tiroid ya. Kalau dia punya, ada baiknya kita lihat bagaimana FT4 dan TSA-nya ya. Kalau memang ternyata tinggi ya, kita nggak boleh FT4-nya tinggi dan TSA-nya rendah, maka ditunda dulu pemeriksaannya ya. Kalau normal boleh kita kerjakan, tapi itu tadi kita suruh dia pantau lagi 1 bulan lagi ya, kalau dia punya riwayat hipertiroid ya. Tapi kalau dia tidak ada riwayat ya nggak apa-apa, bisa dikerjakan langsung ya. Slide lagi. Ya, diabetes dan metformin ya, dan perburukan fungsi ginjal ya di diabetes itu ya. Jadi kita mesti hati-hati ya pada pasien diabetes, kalau bisa ginjalnya cair ya. Nah, kalau pasien itu minum metformin ya, nah ini juga jadi perhatian ya, karena orang diabetes nggak hanya diabetes sendiri punya masalah, obatnya pun kadang-kadang bermasalah ya. Obat diabetes banyak, ada insulin, ada sulfonylurea ya, tapi yang ada metformin, tapi yang bermasalah itu kalau yang dia minum metformin ya. Nah, kalau dulu kalau orangnya minum metformin biasanya disuruh stop dulu
1-2 hari sebelum pemeriksaan dan 1-2 hari setelah pemeriksaan gitu ya. Tapi sekarang dengan aturan yang baru ya, guideline yang baru, hanya kita suruh stop bila EGFR-nya kurang dari 30 ya. Kalau EGFR kurang dari 30 baru pasien itu tutup,nya dan 1-2 hari sesudah penyuntikan kontras gitu. Tapi sekarang kalau EGFR-nya bagus, apalagi kalau di atas 60, dia minum metformin, nggak apa-apa, nggak usah diapa-apain ya, nggak usah disuruh stop metforminnya ya. Jadi kita lihat kalau kreatininnya dia normal, ada minum metformin nggak masalah ya, bisa lanjut ya. Atau dia bilang dia minum metformin, kita lihat kreatininnya bagus, bisa lanjut pemeriksaan tanpa perlu kita stop gitu ya. Nah, untuk iodium ya, tapi untuk gadolinium nggak masalah ya. Jadi orang dia minum metformin mau MRI nggak perlu ditunda, nggak perlu stop metformin, ya itu bisa diberikan karena metformin karena gadolinium nggak berhubungan dengan metformin ya. Karena yang ditakutkan dengan metformin dan iodium itu adalah terjadinya lactic acidosis atau asam laktatnya meningkat ya. Tapi kalau pada gadolinium tidak ya, tidak akan terjadi lactic acidosis gitu. Jadi prinsipnya kalau orang itu kelihatan normal, sekalipun dia minum metformin tidak masalah. Metforminnya tidak perlu di stop begitu ya. Kalau dia pakai gadolinium, minum metformin juga ya kreatininnya menurun gitu di bawah 60 misalnya gitu, dia minum metformin nggak masalah, bisa dikerjakan karena memang nggak ada interaksinya ya. Ya, slide lagi ya. Untuk kehamilan ya, untuk kehamilan ini juga poin penting. Biasanya kalau kehamilan kita anjurin MRI karena itu tidak ada radiasi ya. Sedangkan CT nomor 2. Tetapi kalau seandainya perlu kontras dengan MRI, kita harus hindarin. Pada pasien hamil kita nggak boleh berikan gadolinium, yaitu prinsipnya ya. Tapi pada kehamilan kita boleh memberikan iodium, ya masih boleh diberikan iodium ya pasien itu ya. Masih aman untuk janinnya kalau diberikan iodium ya. Justru gadolinium yang berbahaya ya. Jadi kalau alatnya sama-sama non kontras, lebih baik kita pilih MRI ya. Tapi kalau seandainya perlu kontras, maka kita pilih CT kontras ya, karena iodiumnya jauh lebih iodium lebih aman pada kehamilan dibandingin gadolinium gitu ya. Jadi jangan memberikan gadolinium pada pasien hamil ya, jangan memberikan kontras MRI pada pasien hamil ya. Ya, slide lagi berikut ya. Juga pada menyusui ya, pemberian kontras baik iodium maupun gadolinium tidak perlu ditakuti pada pasien laktasi, dan ibunya juga nggak perlu stop menyusui ya bila diberikan kontras iodium atau diberikan kontras gadolinium. Dua-duanya ibunya nggak perlu stop menyusui ya, bisa menyusuinya bisa jalan terus tanpa perlu di stop ya, normal aja gitu ya. Slide lagi ya. Pediatrik ya, pediatrik ya. Yang penting adalah pengukuran dosisnya. Slide lagi, slide ya. Pada ini ya, pediatrik ya, kita lihat EGFR-nya, dosis juga kita mesti adjust ya, dan berat badannya ya, karena mengingat berat badan dan usianya ya, kita mesti hati-hati pemberiannya, jangan berlebih-lebihan karena tentu anak kecil kan biasanya berat badannya lebih kecil ya, lebih kecil ya, dan juga fungsi ginjalnya belum baik ya. Lalu yang kedua juga pada pasien-pasien anak ya, kita mesti lihat ininya lihat juga fungsi ginjalnya ya, apakah ada gangguan fungsi ginjal atau enggak itu ya, kita mesti adjust semua ya. Untuk neonatus, untuk yang baru lahir hanya beberapa kontras yang bisa juga ya, sama juga yang tadi ya, pada neonatus hanya Dotarem sama Gadovis yang bisa dilakukan untuk pemberian pada
neonatus ya. Yang paling aman tentu pada neonatus diberikan Dotarem karena penelitiannya apa baru lahir pun masih boleh diberikan Dotarem bila diperlukan gitu ya. Ya, slide lagi berikutnya. Kontras estafasasi ya, ini mesti hati-hati ya. Kontras estafasasi itu yaitu keluar ya, kontrasnya keluar ke ekstra vena ya, itu masuk ke dalam jaringan kulit ya, pasiennya bisa bengkak, bisa hematom ya. Biasanya akan hilang dalam 3 sampai 7 hari ya. Kita mesti ingatin pasien itu menakutkan memang. Biasanya 1-2 hari dia tambah bengkak pasien itu ya, tangannya ya. Jadi biasanya sih kalau ini ada estafasasi kontras ya, kita sementara kita bebat dulu pakai elastik perban ya. Tapi hati-hati pada saat kita bebat, kita lihat ujung-ujung jarinya apakah masih baik atau enggak. Takutnya setelah kita tekan ujung-ujungnya pada biru ya, kita mesti hati-hati ya. Lalu juga pasien itu tangannya diangkat ke atas ya, supaya dia kontrasnya turun lebih cepat ke aliran darah ke jantung ya, jadi bengkaknya bisa berkurang begitu ya. Juga kita kompres ya, biasanya dengan es, bisa juga dengan alkohol ya di tangan ya. Pasien-pasien yang beresiko itu adalah pasien-pasien yang itunya pembuluh sangat lemah ya, misalnya orang tua ya, orang gemuk itu juga agak susah mencari itunya ya, bisa mengakibatkan mudah pecah itunya venanya ya, seperti itu ya. Wanita juga sering itu ya terjadi estafasasi kontras ya. Flow juga hati-hati, jangan flow yang tinggi-tinggi ya, flow tinggi-tinggi bisa mengakibatkan kontrasnya pecah ya. Juga pakai ituan siringnya benar, siring aboketnya atau kateternya itu, kanulnya itu mesti yang sesuai ya, jangan kekecilan juga punya resiko ekstravasasi ya gitu. Ya, slide lagi berikutnya ya. Ya, untuk mengurangi resiko ya biasanya kita sesuaikan kanulnya itu ya, jangan terlalu besar, jangan pula kekecilan ya, dan kita yakinkan sekali setelah kita mesti tes bolus gitu supaya yakin sekali ya. Coba dengan salin misalnya gitu ya. Berikan kontras non ionik ya sedapat mungkin, karena kalau yang ionik bisa resiko terjadi pecah ya. Yang saya tol ya bisa. Tunggu sebelumnya belum slide ya. Yang bawah itu ya. Jadi untuk pertama kita mesti catat ya. Lalu secara konservatif tangannya diangkat ke atas ya. Lalu dikompres es dulu ya pertama-tama ya. Lalu habis itu dimonitor ya. Kalau memang serius kita mesti disayat ya biar keluar kontrasnya ya. Ya, slide lagi. Ya, selesai ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator lagi.